Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tentang nama-nama Allah yang terbaik. Afuwun. Ini boleh kita lihat dulu kata afu itu gimana? Dalam surat An-Nisa ayat 43 halaman 85. Kita lihat ujungnya saja dulu, nanti kita bahas dari atas. Di ujung ayat atau di akhir ayat, innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah dia, afuwan, artinya maha pemaaf, ghafura, maha pengampun. Kemarin maha pengampun sudah kita bahas. Lalu apa beda sekarang pemaaf dengan pengampun? Lai bampuni ambo, lai ba maafan ambo. Itu lain. Ya. Ampun dan maaf. Ampun cek, maaf cek. Dalam bahasa Arab itu beda ya. Ya Allah ampuni aku, Rabbil firli. Ya Allah maafkan aku, wa'fu anni. Wa'fu anni. Maafkan aku. Kata afu ini dalam Al-Quran yang menunjuk kepada Allah sebanyak 3 kali. Ini kata afu ada 3 kali yang menunjuk kepada Allah. Kata-kata afu. Afu secara bahasa Arab, lughah ya, lughatul Arabiyah, afu itu mencabut sesuatu sampai ke akarnya, mencabut sampai kaureknya, itu namanya afu. Biar kah? Ta cabui jure-ureknya, namanya afu. Itu secara bahasa Arab. Kemudian berkembang artinya adalah menghapus tanpa bekas. Kalau mencabui sampai kaureknya berarti itu abih, tidak ada harapan ketumbuhan adalah. Karena sampai kaureknya mencabuinya. Tapi kalau mencabut tinggal ureknya, ada harapan tak tumbuh balik. Ikoko juri ureknya habis. Berarti menghapus tanpa bekas. Arti afu. Kemudian arti lainnya adalah kelebihan yang lebih utama. Itu ada arti seperti itu. Tapi nanti kita bahas di mana makna itu. Kelebihan yang lebih utama. Sekarang kalau kemarin kata ghafur, ghafar itu diawali dari arti kata ghafara, menutup. Sekarang menghapus. Kira mana tinggi? Lebih tinggi adalah menghapus. Kini kah? Anda dulu. Anggap ini dosa. Kok dosa? Anggap dosa, dia hitam kan? Dosa. Kini ditutup. Nampak je lah? Enggak. Tapi ada aja enggak? Masih. Kini diafu, dihapus tanpa bekas. Lain jalan? Enggak. Mana yang tinggi? Afu. Allah tu afu. Enggak sampai di ghafur saja. Enggak sampai di ghafara saja. Tidak sekedar Allah tutup. Bahkan nanti juga Allah hapus. Seperti kasus di pengadilan.
Ada yang kasus kok ditutup. Kasusnya ditutup. SP3 namanya. Tapi ada enggak kemungkinan untuk kasus itu dibongkar kembali? Ada. Kalau ditutup, kemungkinan di kasus kok dibongkar lagi ada. Tapi kalau kasusnya di afu itu apa kalau SP3 tadi kan, kalau yang ghafara. Kalau di afu kan namanya habis ya. Namanya Yudislaw. Habis. Ndak kawa kaca-kaca, ndak kawa baca-baca, ndak kadi yang ungki-ungki ni. Habis. Nah, ketika Allah tutup dosa tadi, Allah tutup ghafara, Allah tutupnya. Tapi dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim, sebenarnya ketika seorang hamba berbuat maksiat di siang hari, Allah telah tutup dosa-dosanya tadi. Allah tutup. Tetapi si hamba ini malamnya nyoba ceritanya malam-malam je kawannya sampai mota. Karajo dosanya siang tadi. Akhirnya kasus tadi terbuka lagi. Sebenarnya sudah Allah tutup. Tapi deinyo sendiri nama membuka, mencerituan, jo banggalo dosonya itu dicerituannya. Kan ada orang cerita, ambo dulu. Akhirnya kasus itu jadi terbuka, tidak jadi tertutup. Kok bisa terbuka? Nanti orang akan menyebut, nyo pernah ikut dulu. Akhirnya tersebarlah, akhirnya terpaksalah kasus itu dibuka di akhirat. Di orang lah banyak tahu. Kemudian seorang hamba yang berbuat maksiat di malam hari, Allah tutup. Tapi besok pagi sambil minum kopi, paginya katan goreng, cerita nalo karajo tadi malam ke kawan-kawan. Akhirnya kasus itu terbuka lagi. Ini menunjukkan apa? Kasus dosa nanti di akhirat yang membuka awak surang. Dan larangan bagi kita untuk menceritakan dosa masa lalu. Tak boleh lah. Dan na'udzubillah, orang kadang ada nan bangga menceritakan masa lalu. Cuma kini alhamdulillah. Kini kan. Kalau dulu jangan dibaca. Jangan dibaca dulu. Makan masak mata kan. Makan masak mata. Apa cari tuan lo tu akarajo. Wak dulu, wak tumbuk oto dulu iko kajo. Dan akhirnya kasus tadi dibuka. Jadi saya rugi awak surang. Sedangkan kasus itu sudah Allah tutup. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tu awalnya ghafara dulu, ditutup dah. Tapi dek kesalahan awak, keteledoran awak, kebodohan awak, bacari tuan lo, akhirnya kasus terbuka. Dek tak buka, bama puihnya. Tentulah mungkin dihapus lah. Ketika Allah tutup, awak tutup lo. Dakwah cerita lo awak je Allah saya tahu dah sewaktu lainnya. Dah ada lain dah. Baru Allah hapuskan. Jadi pelajaran bagi awak adalah jangan sekali-kali menceritakan dosa awak ke orang. Itu catatan. Jangan sekali-kali menceritakan dosa awak ke orang. Dia salah nambo tadi Atuh awak cerita lo. Anda jadi ditutup perkara.
Nah, kalau tidak jadi ditutup, tidak bisa dihapus dah. Karena orang lebih tahu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada kesalahan awak, masa lalu awak kah, atau yang pernah dosa awak buat kah, jangan sekali-kali menceritakan kepada siapapun. Karena dengan harapan dakwah cari Tuhan tadi, harapan terbesarnya Allah tutup dan Allah hapus. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu makna daripada afu, yaitu Allah menghapus kasus, Allah menghapus dosa tanpa bekas. Tidak akan diungkit-ungkit habis-habisnya. Salah satu contoh kejadian yang Allah hapus tanpa harus menunggu ditutup, Allah tutup langsung hapus. Kasus ditutup langsung dihapus. Tercelik dari awal ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salah, janganlah kamu mendekati salat, wa antum sukara, ketika kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu, sehingga kamu paham, sehingga kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ayat ini turun asbabun nuzulnya ketika khamar belum diharamkan. Pengharaman khamar itu pun bertahap. Kemudian waktu itu kejadiannya ada sahabat Ansar membuat undangan. Makan-makan. Maka diundanglah sebagian kaum Ansar dan sebagian kaum Muhajirin. Berapa orang saja diundang, kawan-kawan dakeknya. Kemudian dan di situ juga ada dihidangkan minuman arak, khamar. Jadi setelah makan minum-minumlah. Maka sampailah datang mabuk. Tanda orang mabuk ndak mengaratinya jo keceknya surang leh. Nah, itu kan itu tandanya. Nyo ngecek pindah ngaratinya jo keceknya leh. Waktu itu datang waktu salat. Maka mereka menunjuk salah seorang di antara mereka menjadi imam. Dan imamnya waktu itu membaca surah Al-Kafirun. Ketika membaca surah Al-Kafirun itu, putar-putar situ sayanya. Tidak sudah. No ayat itu hampir mirip. Sudah kau seketik naik lo keteh lihat. Sudah kau naik lo keteh lihat. Apa putar-putar situ saya. Dan ada kesalahan arti cik di sini. Kesalahan kata-kata. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 43 tadi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu, sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Artinya sampai memang sadar. Atas kejadian ini kan Nabi lah tahu. Jadi orang kok karena tegur. Dan orang kau tadi, sahabat Ansar dan Muhajirin yang kena tegur tadi, ketakutannya, wala kekago, karena berang wa Allah telah kira Allah nana berang kau aja. Inna Allah kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu afuan. Oh, nana masalah telah wapuhan. Ada saya baca, nana wapuhan tu.
Menegur tadi itu ala bapuhin sekali. Tidak usah cameh, tidak usah takut, tidak usah afuwan. Itu makna afu yang pertama, menghapus tanpa bekas. Makna afu yang kedua, memberikan maaf sebelum orang tu minta maaf. Itu afu. Memberi maaf sebelum orangnya minta maaf. Berbeda dengan ghafur, ghafar. Ketika Allah menggunakan kata ghafara, ada awalnya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Ghafara, yang mengampuni berulang-ulang. Allah akan ampuni dosa. Tapi asarai minta ampun. Kalau liam muah minta ampun diampuni. Liam muah je minta ampun diampuni. Liam muah je minta ampun diampuni. Kalau afu enggak, mau minta ampun mau tidak, mau lengah-lengah aja, Allah maafkan je. Agak tinggi lo levelnya kau. Nampak tangan payah lo miriang baru kan. Aku kok ndak minta maaf dah. Ndak mengakuinya kesalahannya. Ini lah dimaafkan. Afu. Kemudian kita lihat kena dalam surah Al-Imran ya. Ayat 155. Ada orang militer sih kok. Nyak le baju militer Pak. Oh entan. Kalau lari dari peperangan apa hukumnya kalau dalam militer? Orang sedang perang, tu nyobanya lari, kabur pulang. Kira tentara itu dipangan kalau dalam hukum militer ya. Kamu tidak tahu. Dipecat atau ditembak? Tentara yang berbalik mundur itu dipangan. Ditembak ya? Kita celiak sikap. Ayat 155 halaman 70. Innalladzina tawallaw minkum. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu. Kita lihat terjemahannya. Yaumal taqal jam'an. Pada hari bertemu dua pasukan. Dua pasukan di sini perang Uhud. Innamas tazallahumus syaitan bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian dosa yang telah mereka perbuat pada masa lalu. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah telah maafkan atas mereka. Innallaha ghafurur halim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyantun. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika perang Uhud. Waktu itu perang Uhud awalnya menang. Kemudian pasukan pemanah tuh turun karena berebut harta rampasan perang. Kemudian karena pasukan pemanah turun, kesempatan serangan balik oleh kaum musyrikin, oleh Khalid bin Walid. Akhirnya kaum muslimin waktu itu terkepung dari dua arah. Sehingga dalam sirah Nabawiyah itu disebutkan seperti dua gilingan. Dua gilingan bawa apa kelari? Aku tiba menggiling tu kamu kan lari leh di salat.
Dan waktu itu suasananya apa? Panik. Tidak disangka kejadian itu akan terjadi. Dan Nabi waktu itu hanya dikawal oleh berapa orang? 9 orang. Sedangkan pasukan kok mengepung 2 orang. Kaum musyrikin lah balik, lo balik. Melihat kaum muslimin lah mulai terkumpul lah balik, lo mulai menyerang balik. Dan kaum muslimin waktu itu tidak siap. Dilah takapuang tadi. Maka yang terjadi adalah balarian sana. Banan kasalamai sana. Ya 2 gilingan batu datang kamalari ya doan jaleh salamai. Tidak takkan lagi Nabi. Nabi waktu itu bersama 9 sahabat setinggal. Biasanya, ini tentang keberanian Nabi. Biasanya bagi para pimpinan pasukan, kalau lah takapuang itu, ini dilakukan pertama, menyelamatkan diri. Dan yang pertama diselamatkan siapa? Pimpinan pasukan. Jenderal kau selamatin lo. Maka yang dilakukan kalau dalam keadaan itu memanggil pasukan kembali, kan itu oleh pemimpin. Dibawa pasukan kembali. Dan Nabi tahu kalau Nabi memanggil, dan pertama mendengar itu pasti kaum musyrikin. Dia lah dakik, lah terjadi pertempuran. Lebih dulu kaum musyrikin mendengar daripada kaum muslimin. Tapi Nabi tetap panggil, ibadallah ta'alau, wahai para hamba Allah, kemarilah kalian. Tahu orang kaum musyrikin itu suara Nabi. Jalehnya mah sejak ketik di Mekah lo. Sejak ketik dari Mekah, itu tahunya suara Nabi je ndak. Nabi dikepungnya waktu itu. Sehingga Nabi luka. Sebagian sahabat ada yang kembali setelah dengar itu balik. Sebagian yang lain ada yang melarikan diri ke atas gunung, ke atas bukit. Sebagian ada yang lari ke Madinah balik. Waktu itu. Inilah ayatnya. Nan lari-lari itu. Nan lari ke bukit, lari ke Madinah, atau lari banang ke Salamai. Walaupun akhirnya nanti tetap bergabung balik. Ada yang balik, ada yang tidak. Sesungguhnya orang yang berpaling melarikan diri dari pasukan waktu itu karena bercerai-berai, itu kesalahan besar dalam perang. Karena dalam perang itu seorang tentara siap mati. Tetapi celek ujung ayatnya tadi, afa walaqad afallahu anhum. Dan la sungguh, qad sungguh lo lihat, dan la sungguh, qad sungguh dan sungguh sabana sungguh. 2 kali sungguh no. Dan sungguh sabana sungguh. Afa ko fi'il madi Pak Chong ya. Kalau tidak salah ya. Fi'il madi. Afa telah Allah maafkan. Telah Allah hapuskan dosanya. Atas anhum, mereka yang lari tadi. Walaupun orang lari dari perang itu ada sampai mangkek tangan, ya Allah maafkan, ada. Alun minta maaf kayaknya ke Allah ada. Alun sempat nak tobat lah kalian kau minta ampun lah kalian kau. Allah maafkan. Kenapa? Allah tu afu. Elok Allah tu bagi kita. Kan elok. Maha elok. Kena Asmaul Husna, nama-nama
terbaik. Maha baik. Jadi itu beda nanti dengan Ghafur misalnya. Kalau Ghafur itu wa man taba, siapa yang bertaubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihah, dan dia mau beramal saleh. Dia mau, kalau sawaknya dia mau taubat, dia mau balik mari, dia mau sekolah. Lai, sekolah. Wa amana, dia percaya jo kambo. Lai, cek anggota ko. Dia mau berubah perangai. Amila salah, nak ke kerajaan dulu lai, kalau elok sekerja kini. Lai, Allah ganti yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Dosanya Allah ganti jo pahala. Tapi syaratnya itu tadi, basyarat lah. Dia mau balik kemari, dia mau kerja sekolah. Ali percaya jo kapak. Dia mau merubah perangai. Kalau kau nak dosa syarat dah. Kalau afu tu nak dosa syarat. Oh mau minta maaf, oh tidak nak minta maaf. Ali sadar atau tidak sadar. Ali mengakui salah atau tidak mengakui salah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa pelajaran kau ambil lah? Apa pelajarannya? Apa sifat yang kau ambil, akhlak yang akan kita ambil? Kita dasari jelas dari surah An-Nur ayat 22 ya. Halaman 352. Ini kejadiannya kita ringkas saja. Pernah kita sebutkan juga dulu. Kejadiannya Abu Bakar punya anggota yang sajak ketek anggota tu jinyo. Makan jo Abu Bakar, tinggal ditampek Abu Bakar, keperaluannya disiapkan oleh Bakar. Kerajo jo Abu Bakar. Artinya jo Abu Bakar hidupnya sadonya. Tapi satunya memburuk-burukan Aisyah ketika terjadi kasus ujian untuk keluarga Nabi. Ndak isangko na memburuk-burukan ko nanti awak golonya. Sehingga keluarlah kata-kata dari Abu Bakar. Kalau bahasa awaknya ndak disangko dah ya. Jawa awak nak makannya tinggalno Jawa. Nyolo na memburuk-burukan anak awak. Ayo ndak kamu tolong-tolongnya le dah. Alah, ndak kamu tolong. Maka turun ayat ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan harta di antara kamu, orang-orang nama pitih di antara kalian. Kau namanya pitih gini wah nanti boga. Untuk orang kau wah. Orang yang banyak pitih wah atau bersumpah tidak akan memberi kepada bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah. Aku nak lihat. Tak kau nak nolong kari mana. Anyu jahit mana, tak kau tolong-tolongnya lain, tak boleh. Kemudian mana? Wal ya'fu. Itu pasal kata afunya. Maafkanlah. Maka hendaklah mereka memaafkan dan berlapang. Wal ya'fu. Maafkanlah. Maafan salah. Artinya apa? Cabut sampai ke ure-urenya. Habisan salah. Kecil Allah. Jangan sampai ada urenya. Tuh, kan afu tadi sampah bekas. Ambo yola bailoan Ustaz, alhamdulillah laba mau-mauhan petang. Cuma kalau nampak aja kadang tak kena-kena lah dua. Itu namanya tinggal urek no. Ndak jadi afu dah. Tiba orang sawalah iserak no bupuak. Serak no bupuak kadang urek kau lihat. Nak boleh menjadinya.
Jadi kalau kemapuan itu habis-habisnya. Bukan sekedar ditutup, hapus. Kemudian wal ya'fu itu ada, tidak usah menunggu orang minta maaf baru awak maafan kok kesalahan awak aja. Ambo kalau tidak minta maafnya kambo mudah-mudahan dah. Ambo lo kedatang ke nyo na salah mah. Kan ada orang cakap itu. Mangalu ambo minta maaf ke nyo na salah. Kalau ndaknya datang minta maaf kemarin ndak kau mudahan dah. Ndak boleh dah. Maunya datang kawa, mau tidak datang, maunya minta maaf atau tidak, maafkan. Tuafun. Maunya mengakui salahnya, ini lah salah apa? Tidak perlu tunggu itu dah. Kan Allah tadi tidak tunggunya dah Allah orang nan lari dari perang tu minta ampun dah. Tidak Allah tunggu kan? Lah Allah maaf. Walaqad dan sungguh sabana sungguh telah dimaafkan. Aku mana tinggi pada petang kajian. Balik ke sananya, tidak menunggu-nunggu orang minta maaf dah. Tidak menunggu orang elok dulu dah. Dimaafkan saja. Dihapuskan dan tanpa menunggu orang tu minta maaf. Kemudian terakhir kita lihat surah Al-A'raf ya, tentang perintah untuk menjadi pemaaf ini. Al-A'raf ayat 199. Tadi awak disuruh oleh Allah untuk maafkanlah. Jadilah awak, hapuslah jadi orang yang kalau ada salah orang maafkan. Oh, ndak nak minta maaf, diakuinya kesalahannya, ndak nak datang kawak, nawaklah maafkan. Dawak tekanan terfikirlah dawak, bisa awak menditu tu. Bisa le mungkin ambo ke menditu tu. Aku ayatnya. Khudhil afu. 199. Apa arti khudh? Khudh. Kalau khudh jadi itu kun, jadilah. Khudh kan pacongnya jawab sah. Mengguru bahasa Arab lah. Khudh ambil pacian. Jangan ragu lo maafan tu. Ada orang ragu baik. Ambil kecil. Ambil pacian. Harus jadi waktu. Harus jadi afu. Harus jadi orang pemaaf wak. Disuruh ada Allah. Tidak mau apa? Disuruh ada Allah tidak mau apa? Kemana melawan waktu ini? Maafkanlah aja Allah. Ambil, maafkan. Tidak ada cerita ni ba'ala dua, tidak ada cerita ba'ala dua. Ambil. Jangan ragu je lah. Masa jadi suruh masuk sarugo pikir lah. Masuklah sarugo. Ancak ambil saya masuk saya ke dalam tu. Kan disuruh masuk sarugo dia Allah kan. Jadilah orang pemaaf. Maksud pemaaf tadi afu tadi. Apuhan salah orang sampai sabi-habisnya. Habihan salah orang tu tak perlu baca-baca, tak ditutup, kasus tutup. Tak perlu baca-baca oleh. Tu anda usah tunggu orang minta maaf. Tidak usah tunggunya bukan bertaubat lalu. Sadar, kalau tak sadar nak kamu hendak mandi itu dah. Tak usah tunggunya sadar tak sadar, minta maaf tak minta maaf. Maafkan. Ambil. Kalau kau perintah apa aku karek aja. Perintah ambil. Jadi fikir ambilnya. Ambil, pegang, khudh. Kemudian ayat selanjutnya wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari a'rid, berpaling. Kalau disuruh artinya
Jangan pedulikan. Berpaling dari orang-orang yang bodoh, jahilin. Kita lihat urutan katanya. Pertama, maafkan. Jadi buka-buka kasus tu, habisan segala masalah, habis-habisnya, maafkan walaupun orang tu tidak minta maaf. Kemudian surah orang berbuat baik. Apa maksud surah orang berbuat baik? Kau orang sekitar awak, kadang orang tukang asuang tu. Amuah sana. Lepas itu awak dia mana? Caknya enggak? Awaknya macam mana? Bodoh awak tu. Lepas itunya mana? Ani yang sen, bamamuh lo tu. Wa'mur bil ma'ruf. Surah lah orang. Nak boleh itu dah. Suruh orang berbuat baik. Kebanyakan orang yang bermusuhan disuruh nalo orang lain untuk banci ke orang tu. Ya enggak? Anu tu Jan anu nya. Enggak boleh dah. Wak mau surah. You kan jahit tu. Enggak wak, hanya jahit na biasa. Nan engkau tetap harus elok jahitnya. Ambo dia anu, ambo dia anu. Kalau kau dapat yang anu lah nyo, enggak boleh dah. Surah orang tetap berbuat baik. Walaupun awak dianyonya di orang tu, tetap orang lain wak surah berbuat elok kainya. Tolong lainnya ibu wak. Si anu tu kau tolong aja lain. Tak boleh itu dah. Nyo anu tu mah tak boleh. Maafkan dan surah orang yang ada sekitar masuk awak lah kau tetap menyuruh orang tu buat baik ke orang dan jahit tadi itu. Kemudian wa'arid anil jahilin. Berpalinglah, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Siapa? Nan lawan cako. Lawan tadi taklah merasa bersalahnya dah. Ada jalan itu nyamanya yo, taklah merasa bersalah kadang. Tak ada masalah dah ya. Tu kalau tahu tu sakit ya kan. Tu tak perlu diperdulikan. Aku dan ada orang mendak mohnya tak mengalam bukan minta maaf. Mau tak salah dah, keciknya. Tu tak usah awak perdulikan. Hanya tak mau minta maaf, tak perlu doa. Onyo merasa bersalahkah? Inyo ndak mau minta maafkah? Nan jalih nan maaf tetap diberikan. Bara rancak bahasa orang Minang. Sabalun napa ibu datang kemari, nan maaflah labiah dahulu babarikan. Itu maksud. Kan seorang awak. Sabalun napa ibu datang kemari, nan kami nan si pangka nan maaflah labiah dahulu babarikan. Alunnya kemari lah, nan maaflah labiah babarikan. Kini itu saja Bapak Ibu, akhlak yang akan kita cuba mengamalkan. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.